Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Thomas Budianto. Saya mengembalakan gereja regional di regional Sulawesi, Maluku, dan Papua, gitu ya. Dan dengan berbagai jenis geografis dan tantangan yang ada di sana, gitu ya. Jadi kami punya ladang yang sama-sama manusia, sama-sama people, gitu ya. Tetapi punya tantangan masing-masing di setiap kota. Karena saya percaya setiap kota punya salibnya sendiri dan setiap salib punya tempat untuk kita terus bertumbuh dan kita terus juga berbuah-buah di sana, gitu ya. Dan hari ini saya juga berterima kasih untuk semua jemaat Gereja Mawar Sharon, juga lebih khusus Pastor Philip yang memberikan saya kesempatan untuk ada di tempat ini. Juga untuk semua jemaat Tuhan yang Anda mungkin melihat perintisan atau melihat gereja lokal dari kota Surabaya, gitu. Nah, kami ada di lapangan, kami ada di ladang misi. Kami juga merasakan bagaimana dukungan semua jemaat, dukungan doa Anda, dukungan segala hal yang Anda kerjakan untuk kita bisa berkembang biak, berbuah-buah di setiap kota yang Tuhan percayakan bersama-sama dengan kita. Jadi kelihatannya kita seperti rutin ya melakukan sesuatu aktivitas sehari-hari seperti pengembalaan yang kita lakukan dan dengan hati yang Anda tabur di sana. Tapi di balik semua tindakan-tindakan ketaatan itu berbuah lebat di banyak kota yang mungkin Anda belum semua mengunjunginya. Tapi hari ini air mata Anda, taburan Anda, semua doa-doa Anda itu membuat kerajaan Tuhan diperlebar dengan segala bentuk tangan Tuhan yang ada di sana. Ya, nah Bapak Ibu Saudara sebagai buah yang terakhir, buah yang paling baru, minggu lalu kita kirimkan satu keluarga suami istri, keluarga muda dengan beberapa anak gitu ya, pergi ke salah satu provinsi di Sulawesi, ya tepatnya di Provinsi Gorontalo. Kita kirimkan ke sana dan dia adalah seseorang yang volunteer, yang full heart. Dia memindahkan pekerjaannya ke provinsi ini dan mengkoordinasi perintisan yang ada di kota itu. Ya dan dia tumbuh di dalam menjadi anak-anak visi dan bertumbuh di dalam ikut bersama-sama dengan visi kita untuk bertumbuh juga di sana. Jadi bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Nah hari ini saya akan bicara tentang apa sih? Hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang sederhana sekali sebetulnya. Jadi sekian tahun yang lalu, ya sudah cukup lama, ada satu masa dalam hidup saya berpikir, kok saya punya ladang yang tidak mudah. Saya punya tantangan, budayanya kok di beberapa situasi sulit untuk dikonfrontasi. Saya merasa tim saya nggak dukung saya. Saya merasa ada kondisi-kondisi tertentu yang nggak sesuai dengan skenario dan itu menjadi struggle di lapangan gitu ya. Sampai satu titik saya dengan istri bersama dengan tim kami berdoa dan ada satu masa kita mengalami encounter secara hubungan dengan Tuhan dan hari itu Tuhan seperti bukakan satu mapping, satu peta yang menceritakan tentang step-step bagaimana sebuah pertumbuhan itu berproses. Dan dari sana saya mulai melangkah dari satu ketaatan kepada ketaatan berikutnya. Belum berpengalaman, nggak ngerti apa-apa juga tentang perintisan. Yang ada di hati kami adalah totalitas, belajar untuk totalitas dan taat apa yang kami tahu. Sambil berjalan dengan waktu, akhirnya sejak hari itu pertumbuhan pengembalaan menjadi berbeda. Anak-anak visi tumbuh di mana-mana, regenerasi lahir di banyak kota. Dan hari ini kita bertumbuh menjadi-jadi di setiap kota yang Tuhan percayakan untuk kita rintis bersama-sama. Dan bersyukur semuanya karena tangan Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan salah satu kunci besarnya adalah adanya visi yang hidup di tengah semua orang yang ada di sana. Dan jemaat yang menjadi tim kerja yang bersama-sama mendukung. Karena ini bukan pekerjaan 1-2 orang, tapi ini adalah pekerjaan Tuhan yang diberikan kepada siapa saja yang mereka mau merespon bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin cerita dari hati saya tentang bagaimana kita ini menjadi generasi yang menjadi generasi eksekutor yang berkeahlian dan kita membangun tempat kudus bersama-sama. Jadi bukan 1-2 orang, tapi sekelompok orang yang punya visi yang sama, bergerak bersama-sama, dan mereka juga berangkat dari hati yang memberi, mereka bertumbuh menjadi seorang yang ahli, dan di sana dia tumbuh bersama-sama untuk membangun tempat kudus. Dan mari sama-sama kita belajar dari satu tokoh yang namanya Musa. Suatu ketika Musa ini adalah seseorang yang dia di tengah-tengah padang gurun,
Dan di tengah-tengah padang gurun Tuhan memanggilnya. Lewat penglihatan semak duri yang tidak terbakar, Tuhan memanggilnya dan Tuhan ingin supaya Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir pada saat itu. Hari itu Musa merasa, aduh apakah aku orang yang tepat? Apakah aku bisa melakukan ini? Tapi di sisi yang lain dia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan, ini adalah momentum yang Tuhan tawarkan buat dia. Dan hari itu Musa mengambil keputusan yang tepat. Dia berkata oke, dia mau, singkat cerita dia mau dengan panggilan Tuhan. Dia mulai masuk di dalam ketaatan, dia mempersiapkan segala sesuatunya dan berangkatlah dia ke Mesir untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tempat itu, gitu ya. Singkat cerita dari tangan Musa, bangsa Israel ini keluar dan masuk mengalami berbagai macam proses berikutnya yang Tuhan izinkan. Sampai di generasi berikutnya kita mengenal satu tokoh baru namanya Yosua. Nah, banyak orang melihat Yosua sebagai penggantinya Musa. Tapi sebetulnya di balik Yosua ada banyak pasukan-pasukan, ada banyak generasi-generasi yang ada di sekeliling Yosua yang juga bangkit pada saat itu. Salah satunya adalah seorang pemuda yang namanya Bisalel. Ini area yang saya ingin siarkan untuk Anda. Seorang pemuda yang namanya Bisalel. Bisalel ini siapa sih? Bisalel ini adalah cucunya Hur. Bisalel ini adalah cucunya Hur. Dan kita tahu Hur adalah seseorang yang bersama-sama dengan Musa menopang tongkat Allah saat Israel bertempur dengan Amalek pada saat itu. Seorang yang di sebelahnya dipegang tangan yang di sebelahnya dipegang oleh Harun, tangan yang di sebelahnya lagi dipegang oleh Hur pada saat itu. Dan saya membayangkan kepemimpinan hari itu peperangan sedang dipimpin oleh seseorang yang namanya Yosua. Dan bersama dengan Yosua juga mungkin ada Bisalel di sana. Bisalel juga melihat dari jauh bagaimana si kakeknya itu, gitu ya. Si kakeknya itu membantu Musa menopang tongkat itu dan dia melihat bagaimana mereka berkolaborasi membangun tim di generasi mereka. Di masa mereka yang Tuhan percayakan hari itu. Dan akhirnya terimpartasi dalam hidupnya, muncullah seorang Bisalel ketika Tuhan panggil Musa. Ketika Musa panggil Bisalel pun juga punya hati yang sama untuk dia memberi diri di dalam sebuah kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Kita baca salah satu bagian firman Tuhan lebih dahulu. Keluaran 31 ayat 1 sampai 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bisalel bin Hur, Bisalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Ya, berhenti dulu sampai di sana. Anda lihat ini adalah sebuah perikop. Kalau kita lihat cerita awalnya, ceritanya adalah Musa mengeluarkan bangsa Israel dan dia melewati Laut Teberau. Hari itu bangsa Israel keluar dalam kondisi yang agak gerusa-gerusu mungkin. Ya gitu ya, dengan kondisi ketika diizinkan untuk keluar mereka langsung keluar. Dan dengan miracle melewati Laut Teberau. Dan mereka mengalami berbagai macam kondisi yang mungkin hari itu penuh dengan kemerdekaan karena melewati Laut Teberau. Tapi di sisi yang lain juga penuh dengan ketidakjelasan karena mungkin sistem belum terbangun, situasi juga lagi baru, semuanya lagi perpindahan, segala sesuatunya belum diatur. Maka setelah itu Musa langsung kumpulkan 12 suku dan dia kirim, kamu suku A pindah berjaga-jaga di sana, suku B berjaga-jaga di sana, suku C berjaga-jaga di sana. Semua orang punya wilayah bagiannya masing-masing untuk mereka berjaga-jaga. Setelah itu sampai pada satu titik, di momentum berikutnya sesudah semuanya itu menjadi lebih stabil, maka Musa bersama dengan Tuhan masuk pada momentum berikutnya di mana Tuhan ngomong kepada Musa, kita harus membangun yang namanya kemah pertemuan sebagai tempat kudus. Kita harus bangun sebagai kemah pertemuan menjadi tempat di mana Tuhan memberikan arahan kepada bangsa Israel pada saat itu. Dan di tengah-tengah kondisi seperti ini muncullah seseorang yang namanya Bisalel untuk menolong pergerakan Tuhan pada saat itu. Dan kita tahu tadi di awal Bisalel adalah cucu dari Hur. Ya, Bisalel ngerti mendapatkan hatinya karena dia melihat apa yang dilakukan Hur. Dan di sisi yang lain ketika Musa mengambil kesempatan untuk dia dipakai Tuhan. Dan akhirnya Musa membuahkan generasi-generasi yang ada di bawahnya. Di waktu yang sama Bisalel pun juga harus mengambil kesempatan itu. Sehingga dari tangan Bisalel juga akan lahir berkat-berkat Tuhan berikutnya untuk generasi yang harus dia kerjakan pada saat itu. Jadi artinya pada masa Musa harus mengambil kesempatan
di generasinya. Di masa Bezalel, Bezalel juga harus ambil kesempatan di generasinya pada saat itu. Dan dua-duanya mengalami kemenangan. Musa mengalami kemenangan di generasinya, Bezalel juga ngerti kehendak Tuhan. Dan dia mengalami kemenangan di dalam generasinya juga pada saat itu. Bezalel ini bicara tentang apa sih? Bezalel ini bicara tentang muda. Ya, dia adalah generasi, katakanlah dia seperti generasi alfa di zaman Musa pada saat itu. Muda dari sini mungkin bisa berbicara tentang usianya yang muda, ya, usianya yang mungkin lebih muda, generasi yang lebih fresh, generasi yang punya akselerasi yang lebih cepat, generasi yang bertindak dan bergerak berdasarkan mimpi dan pewahyuan dari bapaknya pada saat itu. Muda di sini juga bicara tentang apa sih Bapak Ibu? Muda di sini juga berbicara tentang satu generasi berapapun usianya, tapi mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mengalami penurunan dari ketajaman visinya. Sudah ingat suatu ketika ada seseorang yang namanya Kaleb. Kaleb berkata kepada Yosua, berikanlah Hebron kepadaku. Karena waktu aku minta Hebron kepada Musa, usiaku masih 40 tahun. Hari ini usiaku 85 tahun. Tapi aku masih sama kuatnya pada saat itu. Apa yang menceritakan bahwa Kaleb ini kuat? Apa yang bisa mendeskripsikan bahwa Kaleb ini kuat? Bukankah secara usia, Kaleb sudah jauh lebih berusia, sudah 45 tahun berlalu. Dia bukan lagi seorang pemuda dengan usia 45 tahun. Tetapi dia adalah seorang pria dengan usia yang sudah 85 tahun. Tetapi dia bisa berkata, aku masih sama kuat seperti yang dahulu. Yang membedakan bukan hanya sekedar usia seorang Kaleb. Tapi yang membedakan adalah bagaimana di tengah-tengah usianya yang bertumbuh, visinya itu tidak bergeser. Saudara, inilah generasi Bezalel. Generasi yang mungkin secara usia mereka muda dan mereka ambil kesempatan untuk memberi diri. Atau generasi yang mungkin secara usia lebih senior, tapi visinya tidak pernah geser. Di tengah-tengah setiap proses kegerakan yang Tuhan sedang percayakan di dalam hidupnya. Hari ini gereja Tuhan harus melahirkan Bezalel-Bezalel itu. Anda dan saya adalah Bezalel itu. Ya, Pastor Philip dengan semua proses dari tahun 2000 sampai hari ini, dengan semua kegerakan yang dibangunnya sampai hari ini. Dan tentunya tidak hanya akan berhenti sampai hari ini, tapi kita akan semakin menjadi-jadi, semakin berbuah-buah. Di masa sekarang tidak menjadi semakin turun, tapi justru semakin berlipat ganda, berbuah-buah di sana sini. Dan ini waktunya generasi berikutnya itu harus bangkit. Katakan amin. Ini waktunya Bezalel harus mengerti posisinya. Kalau Bapak kita dulu mengambil kesempatan untuk say yes dengan panggilan Tuhan pada saat itu. Sama seperti Musa di tengah-tengah dia berpikir dia nggak mampu, dia nggak bisa. Dia berkata, oke Tuhan, aku akan maju. Hari ini di masa kita menjadi Bezalel. Tuhan juga menawarkan kepada kita, hei Bezalel, kau akan kuberikan hati yang ahli. Engkau akan punya keahlian. Dan dengan keahlian itu engkau akan mendukung apa yang dilakukan Musa di step berikutnya untuk kita bergerak bersama-sama. Dan itu menjadi bagian kita. Itu harga yang dibayar bukan oleh Musa. Tapi harga ini dibayar oleh Bezalelnya sendiri. Untuk dia mengambil kesempatan maju di dalam kehendak Tuhan. Jadi hari ini saya ingin mengajak kita semua. Mari sama-sama kita tumbuh. Inilah Bezalel. Kenapa Bezalel menjadi seseorang yang berbeda? Kenapa Bezalel menjadi seorang yang ahli? Karena dia mengadopsi dan dia ngerti siapa dia di dalam Tuhan. Dan bagaimana dia mengambil kesempatan di zamannya. Karena saya percaya setiap orang itu punya masanya. Dan setiap masa selalu akan ada orang yang harus ada di sana. Kalau kita nggak mau kita ada di sana, Tuhan akan bangkitkan orang lain untuk ada di sana. Pernahkah Anda membayangkan hari itu? Apabila seorang Musa berkata, enggak Tuhan, aku nggak mau. Saya percaya mungkin tetangganya yang mungkin Joko namanya akan muncul ke sana. Dan di Alkitab tertulisnya Joko mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Begitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena rancangan dan rencana Tuhan pasti akan terjadi. Anda setuju maupun tidak setuju. Yang jadi problem adalah saat kesempatan itu diberikan di tangan kita. Apakah kita ambil itu menjadi sebuah kesempatan dan sukacita kita untuk masuk di ladang itu. Nah hari ini mari sama-sama lihat siapakah Bezalel. Ya, Anda bisa lihat di ayat yang berikutnya. Ayat yang Keluaran 31 ayat 3 sampai yang kelima. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian,
dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir batu kayu, untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Ya, siapakah Bezalel? Bezalel adalah seorang yang punya kesempatan dan dimampukan untuk mempunyai hasil kerja yang brilian. Jadi siapakah generasi Bezalel? Siapakah generasi yang akan membawa gereja ini dari puluhan menuju 300 gereja lokal di tahun 2030? Generasi ini adalah generasi yang diberi kesempatan oleh Tuhan dan dia dimampukan dan dia memiliki hasil kerja yang brilian. Saudara, itu yang Tuhan tantang bagi setiap jemaat Tuhan. Itu yang Tuhan tantang untuk generasi kita hari ini. Kita bukan hanya seseorang yang menjadi seorang follower semata-mata, tapi Tuhan mulai melibatkan pemikiran kita, keahlian kita, segala hal yang Tuhan sudah tanam dalam hidup kita. Untuk itu mulai berfungsi, berbuah-buah, dan semakin berlipat ganda di masa-masa berikutnya saat Tuhan memanggil kita hari-hari ini. Saya percaya Bezalel itu akan muncul. Dan akibat kehadiran Bezalel Anda bisa bayangkan dengan kemah pertemuan yang dibangun. Kemah pertemuan adalah tempat supaya Allah ada di tengah-tengah Bani Israel. Dengan tujuan supaya di sana ada suara Tuhan. Jadi Bezalel dia menopang visi yang dilakukan oleh Musa. Dan Bezalel tahu bahwa aku ini membangun tempat kudus. Aku membangun tempat yang bersejarah kekal di hadapan Tuhan. Aku membangun tempat sejarah untuk umat Israel. Siapakah umat Israel pada saat itu? Umat Israelnya juga sama. Si Bezalel itu sendiri juga umat Israel. Artinya ketika dia mengambil kesempatan itu, dianya sendiri akan mengalami arahan Tuhan. Dianya sendiri akan ketemu dengan hadirat Tuhan. Bersama dengan dia mengambil kesempatan untuk terlibat, dianya sendiri juga mengalami perjumpaan untuk mendengar banyak hal dari Tuhan. Karena dia adalah bagian dari umat Tuhan itu sendiri. Yang kedua, siapakah umat Tuhan? Umat Tuhan berikutnya adalah semua orang yang terlibat di sana. Jadi sebuah panggilan untuk bisa menjadi berkat buat orang-orang berikutnya yang Tuhan percayakan. Itulah Bezalel. Itulah yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Itulah panggilan seorang Bezalel pada saat itu. Dia muda, dia ambil kesempatan karena dia tahu dia bangun kemah pertemuan. Menjadi tempat Tuhan berbicara. Menjadi tempat Tuhan berbicara untuk dirinya sendiri sehingga dia tahu arahnya Tuhan akan kemana. Dan juga menjadi tempat Tuhan berbicara untuk generasi berikutnya yang dia bisa menjadi berkat di sana. Sehingga generasinya semuanya bertumbuh di dalam kehendak Tuhan. Saudara, inilah titik di mana kesempatan yang Tuhan buka untuk kita lahir menjadi orang-orang demikian di hari-hari yang seperti ini. Ya, 2 Tawarik 1 ayat 5 dikatakan, namun mezbah tembaga yang dibuat Bezalel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Perhatikan kalimat berikutnya. Maka kesanalah Salomo dan jamaah itu untuk meminta petunjuk Tuhan. Ingat, Bezalel ada di generasinya Musa pada saat itu. Sampai di generasinya Salomo sudah lewat sekian generasi. Ternyata karya Bezalel masih ada di sana. Bahkan Musa ketika dia melakukan, mau nyembelih 1000 korban sembelihan. Dia menggunakan karya yang sama yang dilakukan oleh seseorang namanya Bezalel. Jadi ministry seorang Bezalel itu bukan ministry untuk kepuasan kita pribadi. Panggilan untuk menjadi Bezalel itu bukan sekedar ya pokoknya aku jadi orang Kristen mengisi waktu maka aku sediakan waktuku untuk gereja. Bukan. Tapi panggilan seorang Bezalel adalah di mana dia investkan sesuatu dalam hidupnya. Dan apa yang dia investkan itu berdampak kekal bagi kerajaan surga. Menjadi berkat bagi generasinya, bahkan akan terus diingat sampai generasi berikutnya. Tuhan orang akan mengingat. Orang akan mengingat ada generasi sebelumnya yang takut akan Tuhan yang menjadi inspirasi buat dia. Hari ini mari kita bermimpi.
Gereja Mawar Syaron, kegerakan kita bukan kegerakan dengan sejarah 20 tahun. Tapi Gereja Mawar Syaron, kegerakan kita adalah kegerakan yang setelah 20 tahun berlalu, ternyata ada generasi berikutnya yang terus yang mengingat gerakan 20 tahun sebelumnya. Dan mereka jauh lebih besar daripada saat itu. 20 tahun berikutnya akan muncul generasi berikutnya lagi yang mereka mengingat kegerakan berikutnya. Dan itulah Bisalel yang berdiri di masanya, yang harus hadir untuk menjadi jawaban di masa itu. Bapak Ibu Saudara, lihat ayat yang ke-7. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tak tutup pendamaian yang terletak di atasnya. Inilah semua yang dikerjakan oleh Bisalel itu. Ya, inilah area yang, jadi mereka ketika saya berkata Bisalel bukan berarti kita menjadi seorang seperti Bisalel letterlek seperti yang dikatakan Alkitab, bukan. Tapi Bisalel hari ini bisa berbagai macam hal yang ada dalam gereja ini yang berkaitan untuk membangun kegerakan Tuhan yang kudus di tengah-tengah kita. Di mana kegerakan Tuhan ini menjadi kantong anggur yang disiapkan untuk siapapun ada di sana untuk mengalami perubahan hidup. Apapun bentuknya. Kita bisa berdiri sebagai seseorang yang aktif di departemen. Kita bisa berdiri menjadi seseorang yang aktif dalam pengembalaan. Kita bisa berdiri dalam bagian-bagian tertentu yang hari ini Tuhan percayakan. Apapun itu, beda-beda fungsi, beda-beda keahlian, beda-beda wilayah. Tapi kita punya satu tujuan yang sama. Yaitu membuat kemah pertemuan kita punya ses yang lebih besar. Sehingga orang-orang berikutnya mengalami transforming life. Dan karena tangan Bisalel yang melayani dan menyediakan hatinya untuk sampai ada di sana. Hari ini saya berdoa, Mawar Syaron dimanapun kita berada. Mari kita bangkitkan Bisalel ini semakin banyak. Ya, kita ini punya pengembalaan hampir di semua usia. Ya, kita punya pengembalaan hampir di semua usia, mulai dari Eagle Kids, AOG, sampai ke umum, semuanya ada di sana. Dan kita bisa membayangkan kalau di dalam semua level pengembalaan, di sana kita berdiri bukan menjadi seseorang yang menginginkan apa yang gereja bisa buat dengan dia, untuk dia. Tapi kita bisa berdiri dengan yang menginginkan bagaimana caranya aku menjadi bagian dari kegerakan ini. Menggunakan keahlianku, menggunakan hikmat yang Tuhan taruh dalam hidupku, mengambil kesempatan yang Tuhan berikan, dan bersama-sama membangun untuk kita melihat bagaimana kemah pertemuan itu sampai ke ujung bumi dan menyelesaikan setiap visi yang Tuhan percayakan di tangan kita. Hari ini saya berdoa, lahir jemaat yang demikian. Hari ini saya berdoa, nggak ada lagi, walaupun saya tahu di Mawar Syaron kayaknya nggak pernah ada memang, praise and worship kekurangan orang, never, nggak boleh ada lagi. Asyir kekurangan orang, nggak boleh ada lagi. Bagian-bagian tertentu kekurangan orang, nggak boleh ada lagi. Kenapa? Karena semua jemaat bisa menyediakan diri untuk menjadi Bisalel. Semua jemaat bisa membangun hidupnya, mengambil kesempatan untuk menjadi bagian dan melihat kegerakan Tuhan terjadi di tengah-tengah kita. Baik dalam local church maupun setiap perintisan-perintisan yang Tuhan percayakan bersama-sama dengan kita hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana sih kita memulai mengelola. Seringkali kita berkata, Tuhan aku kepingin begitu. Tapi entah kenapa ya kalau pulang kok rasanya hatinya tawar aja. Di gereja menyala-nyala tapi pulang kok rasanya seperti lupa dengan berbagai macam situasi ada di sini kita gitu ya. Anda lihat ayat yang Keluaran 31 ayat yang ke-6. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak. Ini temannya Bisalel. Ya. Dari suku Dan, dalam hati setiap orang ahli, ya, telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Memulainya sederhana Bapak Ibu. Mengambil sebuah kesempatan itu memulainya nggak rumit. Yang membuat rumit itu adalah agenda dan alasan kita yang begitu banyak stepnya. Tetapi untuk memulai sesuatu, untuk menjadi seorang Bisalel dan menjadi bagian dari kegerakan kekal yang Tuhan percayakan di tangan kita. Mulai sederhana, kita memulainya dari hati. Ya. Di mana ada hati yang mengerti keinginan Tuhan, maka di sana Tuhan akan tanam keahlian untuk mengenapkan rencananya.
Di mana kita dapat hatinya dulu, tiba-tiba kita punya kemampuannya. Di mana kita dapat hatinya dulu, kita punya passion untuk belajar. Kita punya passion untuk upgrade capacity. Kita punya passion untuk lakukan lebih. Karena kita tahu ada satu tujuan Tuhan yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Sama seperti gini loh, waktu kita mengikut Tuhan di awal-awal, ya kita cinta Tuhan, kita bersyukur Tuhan mengampuni hidup kita. Hari itu kita berdosa, tiba-tiba kita seperti orang yang nggak layak di tong sampah, tapi dipungut Tuhan, ditaruh di tempat kudus, diampuni, dibasuh, dibersihkan semuanya. Apa yang Anda rasakan? Yang Anda rasakan Anda bersyukur, menikmati semuanya. Setelah itu Anda berkata, aku nggak akan lakukan hal bodoh lagi sejak hari ini. Ya, step pertama kita begitu. Setelah itu kita mulai belajar mengenal Tuhan, ngerti apa yang Tuhan inginkan, ngerti apa yang boleh dan nggak boleh, ngerti aturan-aturan bagaimana yang benar di dalam kita menjadi murid Kristus, gitu ya. Tapi saat kita semakin tumbuh dan semakin dewasa dengan Tuhan, seorang percaya tentunya kita nggak boleh berputar di sana. Kita harus mulai tumbuh dari seseorang yang taat dan mengerti semua Taurat Tuhan, bertumbuh menjadi seseorang yang belajar ngerti apa sih yang menjadi keinginan dan isi hati Tuhan untuk setiap kita. Dua hal ini bisa sama-sama menjadi orang Kristen, tapi dampaknya yang berbeda. Yang satu dia Kristen, tetapi dia orientasinya adalah gimana caranya dia nggak salah. Gimana caranya dia nggak ngelanggar firman Tuhan. Gimana caranya supaya dia nggak dikutuk karena melakukan kesalahan ini dan kesalahan itu, gitu ya. Tapi yang satunya lagi orientasinya kepada gimana caranya supaya di tengah-tengah ketaatan ini aku bisa kasih lebih. Di tengah-tengah ketaatan ini aku bisa menemukan nilai hidup yang jauh lebih berharga daripada hari ini. Di tengah-tengah ketaatan ini aku bisa ngerti apa sih yang sebetulnya ada di hati Tuhan. Untuk aku do something di dalam kegerakan Tuhan. Saudara, dua hal ini sama-sama Kristen. Tapi dampaknya berbeda. Yang satu, Anda akan berhenti di tempat yang Anda inginkan. Ya. Yang satunya, Anda akan dibawa Tuhan pergi ke tempat yang Tuhan inginkan untuk kita. Jadi hari ini kita hanya mau jadi orang Kristen, ya sudah pokoknya aku jadi orang Kristen pergi ke tempat yang aku inginkan. Atau aku menjadi orang Kristen yang Tuhan bawa aku ke tempat yang Tuhan inginkan. Bahkan tempat itu adalah tempat yang aku harus membayar harga kadang-kadang. Tapi kalau tempat itu adalah tempat yang Tuhan inginkan, aku akan pergi ke sana. Izinkan aku ada di sana. Saudara, spirit inilah yang dimiliki oleh seseorang yang namanya Bezalel. Ya, ketika ada di tengah-tengah kondisi hati yang seperti itu, dia tahu bukan hanya tentang aturan Tuhan, tapi dia belajar ngerti apa sih yang sebetulnya menjadi keinginan Tuhan pada saat itu. Apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk zaman kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan setiap keahlian yang aku punya, dengan setiap situasi yang sedang aku hadapi, dengan kondisi waktu yang aku jalani hari-hari ini, sebetulnya di balik semua perjalanan keseharian ini, ada tanggung jawab ilahi apa yang Tuhan sedang tawarkan dalam hidupku untuk memberi lebih. Untuk mengatur hidup lebih. Untuk menjadi jauh lebih berharga melompat di dalam kehendak Tuhan di level berikutnya. Berangkatnya dari sana. Dan ini selalu dimulai dari hati kita yang dipersembahkan di hadapan Tuhan. Anda lihat Keluaran 36 ayat 1 dan 2. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab. Dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian. Sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Ayat yang kedua Bapak Ibu. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab. Dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang dan melakukan pekerjaan itu. Ya, jadi apa yang terjadi? Alkitab berkata, lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab. Dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang dan melakukan pekerjaan itu. Jadi ada satu situasi di mana Bezalel itu dipanggil.
Dan dia memutuskan untuk menerima kepercayaan itu. Dimulainya dari hati, dia tahu dia dipanggil dan dia memutuskan untuk menerima kepercayaan itu. Dia berkata dengan Tuhan, Tuhan oke Tuhan choose me, pilih aku. Aku akan melangkah untuk sampai ke sana. Ini bicara tentang kesempatan di masa sekarang Bapak Ibu. Jadi maksud saya gini, kalau ngomong tentang waktu itu kan ngomong masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Masa depan itu milik Tuhan. Masa depan itu ada di tangan Tuhan, walaupun masa depan terjadi karena komitmen-komitmen kita hari ini tentunya. Bagaimana kita bangun hidup, integritas, cinta, dan apa yang kita tabur hari-hari ini untuk kita menuai sesuatu yang terbaik di masa yang akan datang. Tapi toh kita nggak pernah ada satu orang pun yang ngerti clear tentang masa depan kita akan seperti apa. Tetap end ujungnya kita serahkan ke tangan Tuhan. Di sisi yang lain kita punya masa lalu. Di masa lalu kita, di sana ada dua hal. Yaitu kebanggaan dan kegagalan. Semuanya ada di masa lalu. Kebanggaan bicara tentang apa sih? Kebanggaan itu berbicara tentang segala hal yang mungkin Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Dan yang membuat kita bersyukur karena apa yang sudah terjadi di hari-hari ini. Dan kebanggaan itu penting. Karena kebanggaan membuat kita ini jadi ngerti bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Kebanggaan membuat kita juga ngerti bahwa saat kita dalam kondisi yang mungkin tidak ideal, kita mengingat bagaimana Tuhan telah berkarya sejauh ini untuk kita. Kebanggaan itu penting. Ya, tapi di sisi yang lain kita juga nggak boleh kejebak. Fokus kita meletakkan kebanggaan di masa sekarang kita. Ya kita bangga, dulu saya pernah begini. Dulu saya pernah begitu. Dulu saya seorang yang begini. Dulu saya ahli ini, ahli itu. Tapi hari ini kita kehilangan semuanya itu. Hati kita tawar dengan semua rencana Tuhan. Hati kita tawar dengan apa yang seharusnya menjadi kehendak Tuhan. Dan setiap kali Tuhan menawarkan itu kepada kita, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan dulu aku pernah begini. Dulu aku pernah begitu. Dulu pernah terjadi ini dan itu dan sebagainya. Dan kita kejebak, kita bawa masa lalu itu di masa sekarang hari ini. Tentunya kita nggak boleh jadi gereja yang demikian. Karena sehebat-hebatnya, sebangga-bangganya kita akan sesuatu yang sudah terjadi. Tetaplah itu masa lalu yang dimana di masa depan kita dan di hari ini kita punya tantangan dan keputusan-keputusan sendiri kita bersama dengan Tuhan. Di dalam masa lalu kita juga ada yang namanya kegagalan. Ya, kegagalan seharusnya nggak terjadi dalam hidup kita tentang kegagalan. Ya, tapi tidak jarang dalam hidup kita nggak sempurna. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana mungkin kita gagal di sana. Nggak sempurna dalam keputusan. Jatuh mungkin terhadap sebuah kondisi dan keadaan tertentu. Dan hari itu Anda ngomong kepada Tuhan, Tuhan ampuni peristiwa ini, ampuni keadaan ini. Anda menyesali betapa bodohnya keputusan hari itu. Kok bisa saya buat keputusan yang sekonyol ini? Dan Anda menyesal, Anda menyesali semua itu dan Anda tidak menginginkan hal itu terjadi. Ya, di sisi yang lain, sesuatu yang gak harusnya terjadi. Tapi di sisi yang lain, masa lalu itu akan mengingatkan kita. Bahwa mungkin ada bercak di masa lalu yang kita ini gak sempurna. Dan kita ngomong dengan Tuhan, Tuhan seumur hidup aku gak akan kembali untuk melakukan hal bodoh itu lagi. Dan sehingga masa lalu itu mungkin secara memori kita gak hilang. Tapi memori itu akan mengingatkan kita bahwa kita tidak akan kembali ke kubangan itu untuk kembali ke sana. Itu ada di masa lalu kita. Masa yang lain, kita punya masa sekarang. Masa sekarang itu bicara tentang apa sih? Masa sekarang itu bicara tentang kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Saudara, sehebat-hebatnya Anda punya kebanggaan, tetaplah itu masa lalu. Ya, sehancur-hancurnya kita punya kegagalan, nggak perlu merasa bersalah berlebihan, tetaplah itu masa lalu. Serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Tapi kita punya satu tanggung jawab bersama dengan Tuhan untuk memutuskan keputusan-keputusan kita hari ini. Yaitu masa sekarang kita. Ya, jadi kalau kita mau berkata Tuhan pakai aku menjadi Bezalel. Itu bukan di masa lalu kita. Pakai aku menjadi Bezalel bukan nanti 10 tahun dari sekarang. Pakai aku untuk menjadi Bezalel adalah keputusan kita hari ini. Untuk ngomong dengan Tuhan, Tuhan choose me. Pilih aku dan aku akan pergi ke sana. Pilih aku untuk menyiapkan generasi berikutnya. Pilih aku untuk melayani lebih. Pilih aku untuk bawa hati lebih. Kenal apa yang jadi keinginan Tuhan dalam hidup ini.
Sehingga aku belajar tumbuh dari satu ketaatan kepada ketaatan berikutnya. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita semua, ayo agresiflah dengan sesuatu yang kekal yang harus Anda pilih hari ini, Bapak Ibu Saudara. Suatu ketika saya berulang tahun ya, saya berulang tahun di usia 40 tahun. Ternyata usia sebelum 40 dan setelah 40 itu rasanya beda Bapak Ibu. Ya, sebelum 40 saya merasa ya masih muda gitu ya. Setelah 40 saya merasa nanti 41 umur saya berkurang. Ya. Kalau sebelum 40 ketika ulang tahun merasanya umur saya nambah gitu kan. Setelah 40 mulai 41, 42 aduh kok tambah tua waktu saya makin mepet. Tiba-tiba saya punya perasaan waktuku ini gak banyak loh. Ya. Dan waktu itu saya didoakan oleh full-timer. Saya dengan istri saya, seorang full-timer tanya ke saya, kok apa yang mau didoakan? Gitu ya. Saya mikir juga pada saat itu dan saya ngomong, Tuhan, saya kepingin, saya bayangin hari itu usia saya 40 tahun, 10 tahun sesudahnya usia saya 50. Tentunya kekuatan saya nggak sekuat usia 40. Ya. Dengan kata lain 10 tahun itu cuma 2 kali pemilu, pendek sekali. Bayangin 10 tahun dari sekarang banyak di antara kita yang 40 jadi 50, 50 jadi 60, 60 jadi 70 sudah. Dan itu bukan usia yang muda lagi dengan waktu 10 tahun. Tapi kalau kita ngelihat jaraknya 10 tahun itu pendek sekali. Sampai satu titik saya ngomong, Tuhan boleh nggak saya minta? Aku akan kerja sekencang yang Tuhan inginkan 10 tahun ke depan. Tapi please kasih aku hikmat, akselerasi, otoritas supaya 10 tahun ini dampaknya itu gede. Karena setelah 50 tahun, apakah kekuatan saya akan sama dengan hari ini? Ya tentunya harus gitu ya, tapi kan gak ada yang bisa jawab itu gitu. Tapi saya ngomong dengan Tuhan, kasih saya kesempatan 10 tahun ini untuk akselerasi secepat yang saya bisa ingin, yang Tuhan inginkan untuk saya. Jagain keluarga kami, jagain istri anak saya. Untuk kita bisa bergerak ke sana. Sudah tahu kenapa? Karena kalau ngomong kesempatan, kesempatannya itu sekarang, bukan nanti. Kesempatan untuk melayani bukan nanti, bukan di belakang, tapi sekarang. Kesempatan untuk memberi diri bukan nanti, bukan mikir terlalu panjang, malah akhirnya nggak membuat keputusan. Kesempatan untuk melayani hari ini. Kesempatan untuk mengambil keputusan yang berharga di tangan Tuhan, bukan nanti, tapi sekarang. Kesempatan untuk kita do something yang kita tahu, itu sesuatu yang benar, tapi ada banyak argumen di pikiran kita. Saudara, kita tidak melakukannya nanti. Tapi kita harus melakukannya sekarang. Sebagai timing yang Tuhan percayakan di tangan kita. Jadilah Bezalel. Untuk masa di mana, untuk masa Anda hari ini. Untuk masa kita semua hari ini. Untuk tumbuh kepada visi di level berikutnya bersama-sama. Ya. Kita buka ayat yang Keluaran 36 ayat yang kedua. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab ayat yang sama. Dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang dan melakukan pekerjaan itu. Ya. Jadi Tuhan itu taruh di dalam hati, tapi kitalah yang mengadopsi visinya. Ya. Dan ini adalah masa yang terbaik untuk kita mengadopsi visi itu. Ini adalah masa yang terbaik untuk kita menjadi Bezalel itu. Saudara ingat ada satu cerita di Alkitab ketika cerita antara Ruth dan Naomi. Ya, suatu ketika Naomi ngomong kepada Ruth, Ruth, kamu tinggalin aku aja. Ya, aku sudah nggak punya anak lagi dan kamu nggak mungkin nungguin. Kalau aku punya anak pun anakku juga akan masih kecil. Masa kamu mau menikah dengan anakku? Nggak mungkin gitu kan. Ya, di tengah-tengah Naomi berkata, Ruth tinggalin aja. Tapi sudah tahu apa yang dilakukan oleh Ruth? Ruth berkata enggak. Justru untuk masa sekarang aku ada. Ya, bahkan Ruth berkata begini Bapak Ibu. Tetapi kata Ruth, janganlah dosa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kan mana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Saudara, itu hati seorang Ruth. Ya, ketika dia melihat Naomi, ya, dan itu seharusnya menjadi hati kita ketika kita melihat kegerakan Tuhan.
Ya, bayangin 2 tahun Tuhan pelihara kita. Di rumah, duduk manis, Tuhan pelihara Anda. 2 tahun, ya beberapa kita di antara kita mungkin mengalami tantangan, juga beberapa kita mungkin mengalami kesedihan. Tapi baik tantangan maupun kesedihan, di balik itu semua tetap di sana ada penyertaan Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Ya, justru di masa-masa seperti inilah bukan tempat untuk kita sembunyi. Tapi di masa-masa seperti inilah tempat untuk seseorang berdiri tegak dan menceritakan Injil di mana-mana. Berdiri tegak dan menjadi bisalet-bisalet, tiang-tiang penopang untuk kegerakan Tuhan. Karena kita tidak menjadi lebih kecil, tapi kita akan segera meledak jauh lebih besar daripada hari ini. Mari sama-sama kita bergerak untuk melihat ini bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa lahir hati yang sama untuk melihat kegerakan 10 tahun di depan kita. Untuk kita tumbuh bersama-sama sebagai pasukan-pasukan Kristus. Ya, amanat agung bisa berubah dengan metode, tapi dia tidak pernah berhenti untuk diperintahkan untuk terus berjalan. Ya, situasi bisa mengalami perubahan dengan berbagai macam cerita, tapi kita percaya hati Tuhan untuk jiwa-jiwa tidak pernah digeser oleh apapun situasi yang hari ini terjadi, yang ada di sekeliling kita. Jadi hari ini coba lihat, jangan lihat segala sesuatu dari sudut pandang kita. Tapi lihatlah segala sesuatu dari sudut pandangnya kerajaan Tuhan. Di mana Tuhan buka kesempatannya kepada kita untuk jadi Bisalel. Di mana Tuhan juga tunjukkan kepada kita, ini waktu yang terbaik untuk Injil itu bersuara. Ini waktu yang terbaik untuk volunteer-volunteer itu bangkit. Ini waktu yang terbaik untuk semua orang memperlengkapi dirinya dan menjadi bagian dari kerajaan Tuhan. Bertumbuh bersama-sama menjadi satu tim dengan tujuan yang sama. Hari ini mari kita tumbuh di area itu. Tumbuh di dalam kehendak Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa.